Kembali lagi dengan saya Adnan Sena Firdaus, peserta Latsar Angkatan 4 golongan 3 kelompok 4. Untuk kesempatan yang ketiga kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait nilai adaptif dan nilai kolaboratif. Mari kita bahas yang pertama, yaitu nilai adaptif. Adaptif memiliki pengertian sebagai suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk mencapai lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Mengapa sih manusia harus bersifat adaptif? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, perubahan lingkungan strategi seiring berkembangnya zaman. Kemudian, persaingan berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, oleh karena adanya perkembangan teknologi yang semakin maju dan modern. Sebagai ASN, kita harus menerapkan nilai adaptif sebagai budaya kita dengan cara yang pertama, yaitu dengan terus mengasah pengetahuan hingga mahir. Yang kedua, dengan cara terus berkomunikasi hingga kita dapat mencapai cita-cita yang sama. Yang ketiga, dengan menerapkan mental model sesuai dengan keinginan organisasi. Dan yang terakhir, dengan cara saling bekerja secara sinergis untuk mewujudkan visi dan berpikir secara sistematik. Sebagai seorang ASN, terdapat beberapa panduan agar kita dapat berperilaku dalam rangka mewujudkan nilai-nilai adaptif. Yang pertama, dengan cara cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada. Yang kedua, kita harus selalu berinovasi untuk mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, kita harus bertindak proaktif menyikapi dan menghadapi perubahan. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu nilai kolaboratif. Kolaboratif memiliki suatu pengertian, yaitu sebagai suatu proses bekerja sama untuk menghasilkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama sesuai dengan visi bersama. Ada berbagai cara untuk mewujudkan atau membentuk suatu kolaborasi. Yang pertama, kita harus meningkatkan rasa trust building atau rasa kepercayaan. Yang kedua, kita dapat mengedepankan pemahaman bersama sehingga tidak terjadi adanya miskomunikasi. Kemudian yang ketiga, kita dapat melakukan face-to-face dialog untuk memperlancar komunikasi antar pekerja. Yang keempat, kita bisa menetapkan outcome dalam wujud visi dan misi bersama. Dan yang terakhir, kita harus melaksanakan komitmen proses terhadap hal-hal yang sudah tadi disebutkan di atas dalam rangka untuk mencapai visi dan misi tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kolaborasi, yaitu yang pertama, faktor kepercayaan antar pekerja. Yang kedua, faktor pembagian kekuasaan di lingkungan organisasi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan. Dan yang terakhir, strategi manajemen yang dilakukan. Beberapa panduan untuk bersikap atau berperilaku dengan menerapkan nilai kolaboratif diantaranya memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya untuk mewujudkan tujuan bersama. Dan yang terakhir, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Sekian pemaparan materi terkait dengan nilai-nilai adaptif dan kolaboratif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.